Inilah kami Bapa, kami datang di hadapan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat kami bersama, kami berjalan menurut Engkau Tuhan, Engkau tetap beserta kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan. Sama-sama kita katakan, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih. Mari jemaat Tuhan, mari katakan bersamamu Bapa. Mampu semua perkenanmu yang teguhkan hatiku, yang bertindak memberi pertolongan.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Makasih Bapa, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat Tuhan dengan posisi tegak menyembah. Rasakan kebaikan Tuhan. Tuhan kita begitu baik. Dia sungguh mengasihi kita. Anugerahnya besar. Kita patut memuji dan memuliakan namanya. Hanya di dalam tangannya kita serahkan segala. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dengan kebaikan-Mu. Terima kasih. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita. Walaupun kita saat ini beribadah di rumah, pakai online, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Dan satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami ingin tetap ada di dalam hadirat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dari pujian yang seberapa hati kita, kita katakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di perantara-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita tetap fokus bahwa Allah kita yang besar dan penuh kuasa. Haleluya.
Lebih baik satu hari di bataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahmu daripada diam di tenda-tenda orang fasik. Satu hal aku minta kepada Tuhan, itulah yang ini diam di rumah Tuhan seumur hidup ini, menjadi saksi kebaikan Tuhan. Saudara, ada 4 hal yang tidak dapat diraih kembali. Yang pertama, batu setelah dilemparkan. Yang kedua, kata-kata setelah diucapkan. Yang ketiga, kesempatan setelah berlalu. Yang keempat adalah waktu setelah beranjak pergi. Dalam kitab Efesus 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kesaksian saya berawal dari beberapa pertanyaan yang pernah kita pelajari saat saya belajar tentang talenta, yaitu apa yang ada padamu? Kemampuan apa yang kau miliki? Berapa banyaknya? Adakah kesempatan kau miliki? Berapa lama kesempatan yang kau miliki? Bagaimana sikap kita terhadap semua itu? Maukah kita bertambah-tambah atas apa yang ada pada diri kita atau kehilangan semuanya? Kesaksian saya di masa pandemik ini, saya bersyukur untuk semua keadaan yang Tuhan izinkan terhadap hidup saya dan keluarga saya. Saya tidak mau mengeluh, apalagi menyalahkan Tuhan. Atas keadaan ini, justru bagi saya, ini adalah kesempatan untuk saya tetap menghargai apa yang Tuhan berikan kepada saya. Salah satunya adalah talenta, saya dapat memasak dan bahkan saya dapat memasarkannya. Puji Tuhan, sampai saat ini, hasil olahan masakan saya dapat menolong dan memberkati mereka yang memesannya. Di samping itu, saya juga dapat membantu memasarkan masakan orang lain kepada jaringan yang saya miliki. Hal yang luar biasa dari kesempatan ini, akhirnya saya memiliki rekening sendiri. Dan tentunya saya selalu menyisihkan apa yang menjadi haknya Tuhan, yaitu persepuluhan. Pengembalian yang menjadi haknya Tuhan merupakan pembelajaran untuk kita dapat menguasai diri kita untuk tidak dikuasai oleh keserakahan, keegoisan, atau kekhawatiran
akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan akhir dari kesaksian saya, Tuhan justru menambahkan talenta saya yang ada pada kehidupan saya, yang sangat saya syukuri sampai saat ini. Dan saya bersyukur Tuhan masih memberikan saya kesehatan bersama keluarga saya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Immanuel, Immanuel. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami mau datang untuk menyembah-Mu di dalam langit Tuhan. Nyatakan Kau yang bertata. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Angkat tanganmu sama-sama. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Angkat tanganmu sama-sama. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku, besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau beserta. Katakan dengan imanmu, Immanuel,
Shalom, selamat pagi. Senang kita bisa bertemu kembali, sekalipun kita masih harus tetap beribadah secara online. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul, Ketika Tuhan Kembali. Mari kita buka dalam kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-30. Demikian bunyinya. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara, saat kita melihat ke atas langit biru yang dipenuhi awan putih yang melayang-layang dan bergulung-gulung bagai lukisan pemandangan yang mengalir, apakah akan timbul pertanyaan yang mengatakan, mungkinkah pada akhir zaman Tuhan akan datang kembali di atas awan putih? Dan kita diminta untuk terus-menerus mengamati dan menunggu kedatangannya kembali. Maka dengan cara itulah Tuhan akan mengangkat kita dan menyambut kita ke kerajaan surga. Mungkin saja saudara sudah begitu lama kita sering menatap ke langit sambil berharap dan bermimpi mungkin bahwa Tuhan Yesus tiba-tiba muncul di atas awan putih untuk membawa kita ke surga. Namun sejalan dengan lamanya waktu, kita belum pernah melihat kedatangan hingga kini. Akhirnya kita mungkin tidak bisa menahan perasaan sedih saat berpikir, apakah kita sekarang ini berada di akhir zaman atau bukan? Jadi kapankah Tuhan akan datang di atas awan untuk menyambut kita? Saya sih benar-benar berharap suatu hari nanti kita memang dapat melihat pemandangan Tuhan yang naik di atas awan putih itu dan turun dari langit. Dan itu akan menjadi sangat luar biasa, bukan? Saudara, sangatlah mungkin banyak orang membicarakan tentang kondisi dunia saat ini dengan bencana COVID-19 di mana-mana semakin besar skalanya, dan kemudian bertanya kepada kita, mungkinkah ini tanda-tanda Tuhan akan datang? Atau menurutmu dengan cara bagaimana Tuhan akan datang kembali? Tentu saja menurut Lukas pasal 21 ayat 27, dia akan datang di atas awan putih. Karena dia telah berfirman di dalam Lukas 21 ayat 27. Dan mereka akan melihat Anak Manusia datang di awan dengan kuasa dan kemuliaan besar. Dan itu juga telah dinubuatkan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan. Namun saudaraku, sadarilah juga bahwa selain nubuatan dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan akan datang secara terbuka dengan awan-awan, ada banyak juga ayat lain dari Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan akan datang secara rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu ketika dia datang kembali. Marilah kita perhatikan bahwa ada dua hal yang perlu kita sikapi secara berimbang. Yang pertama, ya Tuhan akan datang secara terbuka di atas awan-awan. Dan yang kedua, dia akan datang secara rahasia. Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Dinyatakan juga dalam Matius pasal 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Dan dalam Matius pasal 24 ayat 43 sampai 44, tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu di mana para malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kata-kata dalam ayat ini bagaikan pencuri
Di saat tengah malam ada seruan terdengar dan kata pada waktu yang tidak engkau duga. Semua itu merujuk pada kenyataan bahwa Tuhan akan datang kembali dalam keheningan sehingga kita akan tetap tidak dapat menyadarinya. Semuanya merujuk pada Tuhan yang datang secara diam-diam dan secara rahasia. Selain itu, ketika Tuhan menubuatkan kedatangannya kembali, Dia juga berfirman dalam Lukas pasal 17 ayat 24, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Saudara, saat dan cara kedatangannya akan tetap menjadi bahan pembicaraan yang menarik. Oleh karena itu, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 13. Mari kita kembali baca. Karena masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Selanjutnya kita buka Wahyu pasal 3 ayat 20. Menyatakan, lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya. Dia bersamaku. Selanjutnya dalam Yohanes pasal 10 ayat 27, Tuhan Yesus berfirman, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Oleh karena itu, kita harus cermat mendengar suara Tuhan. Karena hanya dengan begitu, kita dapat menjadi gadis yang bijaksana dalam menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, sama seperti ketika Tuhan Yesus memanggil Nathanael. Tanpa melihat Nathanael, Tuhan tahu bahwa ia sedang berdoa di bawah pohon ara. Dan dia tahu bahwa hati Nathanael tidak menyimpan tipu daya. Sehingga Nathanael dapat mengetahui dari firman Tuhan Yesus bahwa dia adalah anak Tuhan dan Raja Israel. Demikian juga saudara dengan murid-muridnya. Seperti Petrus dan Yohanes. Mereka mendengar Tuhan Yesus yang berbicara. Maka mereka semakin mengenali bahwa dia memang Kristus. Saudara, kita dapat melihat dari fakta-fakta ini bahwa mereka yang mendengar suara Tuhan dan yang mengenali Tuhannya, merekalah yang dapat diangkat di hadapan Tuhan. Merekalah gadis yang bijaksana. Oleh karena itu, agar kita bisa menjambut Tuhan, kita harus memiliki hati yang mencari dengan pikiran terbuka dan rasa haus akan suaranya. Jika kita ingin menyambut kedatangan kembali Tuhan kita, kita harus belajar bagaimana mendengar suara Tuhan. Dan inilah jalan yang harus kita lalui. Coba kita perhatikan. Orang-orang Farisi pada masa Yesus menantikan kedatangan Mesias, bukan? Tetapi mereka gagal mendengarkan suara Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus muncul dan bekerja sebagai anak manusia, mereka membatasi Tuhan dengan gagasan dan imajinasi mereka sendiri. Meskipun mereka mendengar Tuhan berfirman dan tahu bahwa firman-Nya itu tidak mungkin diucapkan oleh manusia, mereka tetap menolak untuk menerimanya dan memilih untuk berpegang teguh pada gagasan dan imajinasi mereka sendiri. Mereka menentang dan mengutuk Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka membuat Tuhan Yesus tersalib. Kini saatnya saudara, marilah kita jangan hanya menatap ke langit dan menantikan tanda-tanda zaman. Kita harus menjadi seperti seorang gadis bijaksana.
Dan jika ada pengajaran yang memberitakan bahwa Tuhan akan datang kembali dan bahwa sekarang ini Tuhan sedang mengungkapkan tanda-tandanya, maka kita harus semakin membuka hati untuk mendengar suara Tuhan. Mintalah pertolongan Roh Kudus. Dalam 10 hari ke depan, saudara, kita sedang berdoa selama 10 hari. Kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus diutus oleh anaknya untuk menolong kita, untuk membimbing kita, sehingga kita semakin dekat dan mengenal akan Dia. Sebab hanya dengan cara itulah kita dapat menyambut kedatangan Tuhan dan diangkat ke dalam kerajaan surgawi. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan mungkin saja banyak dibicarakan saat ini. Tetapi ingatlah juga, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Dia datang kembali. Oleh karena itu, di atas semua tanda-tanda zaman yang kita saksikan hari ini, biar kita buka hati kita, datang dengan rasa haus untuk mendengar suara Tuhan, sehingga kita bisa mengenal akan Dia. Dan kapan saat Dia datang, kita telah siap sedia untuk menyambutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau ingatkan kami bahwa memang Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami di awan-awan yang permai. Namun, sebagaimana firman-Mu katakan, tidak ada seorang pun yang tahu kapan saat Engkau datang kembali. Biarlah Tuhan, tanda-tanda zaman yang mungkin banyak dibicarakan orang dan yang juga kami rasakan, itu justru akan membuat kami semakin membuka hati kami untuk terus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Nyatakan Tuhan rencana-Mu melalui tanda-tanda hal-hal yang sedang terjadi saat ini. Sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat. Gereja-Mu tahu apa yang harus kami sikapi. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan terus berjaga-jaga. Karena saat yang akan datang, Engkau akan mengangkat kami. Dan baru kesudahan itulah akan datang masa kesukaran yang besar. Tapi kami bersyukur kami sudah boleh bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, Roh Kudus tolong kami. Di masa-masa doa Pentakosta, biarlah kami buka hati kami untuk mendapat bimbingan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terus memberkati jemaat-Mu, terus memberkati gereja-Mu, terus memberkati negara kami, untuk kami bisa lepas dari masa-masa sulit hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah online hari ini. Tibalah saatnya kita akan terima berkat Tuhan. Arahkanlah hati saudara, angkatlah tangan saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biar kiranya damai sejahtera Allah senantiasa tinggal di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu saudaraku, pada hari ini, kembalilah di dalam segenap aktivitasmu, sekalipun engkau tetap tinggal di rumah. Kiranya kasih anugerah daripada Allah Bapa, kecintaan dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa dalam ibadah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, kembali lagi dengan GSJ News tanggal 24 Mei 2020. Selamat datang untuk Anda baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Senang berkenalan dan berjumpa dengan Anda. Dan selamat bergabung menjadi keluarga besar dari GSJ Taman Palem. Terima kasih untuk Pendeta Ishak Ruslim atas firman yang begitu luar biasa yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Juga terima kasih untuk seluruh kru yang sudah ambil bagian dalam ibadah online pada hari ini. Ibadah online kita pada minggu depan tetap sama, ada di pukul 8 pagi, dan jangan lupa untuk mengikuti setiap aturan yang sudah dibuat dan ditayangkan di awal video tadi. Juga saudara, saya mau mengajak saudara sekalian untuk bergabung di live chat pada pukul 7 pagi, di mana semua host dan para hamba Tuhan akan sedia untuk melayani Anda, ataupun Anda yang sedang dalam pergumulan, butuh bantuan doa, atau ada beberapa pertanyaan yang mungkin Anda ingin tanyakan kepada para hamba Tuhan, Anda bisa ikut bergabung di live prayer di bawah. Anda bisa interaksi langsung dengan para hamba Tuhan dan para host yang siap untuk melayani Anda. Jangan lupa untuk sebarkan dan undang teman-teman Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online bersama-sama dengan kami. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin kesiangan untuk ibadah jam 8 pagi, tenang aja karena kami juga ada di channel YouTube. Nama channel YouTube-nya GSJA Taman Palem. Anda bisa langsung searching di YouTube setiap minggunya. Setelah selesai ibadah, Anda dapat menonton ulang video atau ibadah online kami di channel itu. Dan jangan lupa saudara untuk di-subscribe dan di-like untuk menandakan bahwa Anda ikut berpartisipasi dalam ibadah online via YouTube. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, Anda bisa langsung scan barcode GSJA Taman Palem melalui aplikasi OVO, GoPay, dan banyak lainnya saudara. Untuk cara-caranya nanti akan ditayangkan di akhir video ini. Sebab lebih baik memberi daripada menerima saudara. Amin. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan misi untuk COVID-19 atau persepuluhan, Anda bisa langsung mentransfer di rekening di bawah ini. Dan juga saudara, untuk 10 hari ke depan kami akan mengadakan doa 10 hari. Mari saudara-saudara kita bergabung bersama, kita rasakan lawatan dan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Dimulai dari tanggal 22 Mei sampai tanggal 30 Mei setiap jam 7 malam melalui aplikasi Zoom Prayer. Mari saudara kita saling menguatkan, kita saling membangun saudara satu dengan yang lain. Atau bagi saudara sekalian yang butuh dukungan doa secara langsung, Anda bisa langsung WA, WhatsApp pribadi ke Ibu Maria Ruslim. Nanti kita akan tetap bantu doa di setiap malamnya untuk 10 hari ke depan. Kami juga membuka saran dan kritik sebagai bentuk evaluasi untuk ibadah online kami. Maka dari itu setelah selesai ibadah ini, setelah selesai tayangan ini, Anda bisa langsung memberikan saran maupun kritikan melalui Bapak Robi. Anda bisa langsung informasikannya langsung ke Bapak Robi. Nggak apa-apa saudara, Anda bisa memberikan masukan-masukan atau kritikan-kritikan agar tayangan ini, agar ibadah ini makin lebih baik saudara. Dan jangan lupa juga saudara, untuk setiap hari Sabtu jam 7 pagi kita ada doa pagi. Mari kita bersama-sama bergabung di aplikasi Zoom. Anda tinggal klik link yang sudah di-share oleh Bapak Gembala Bapak Ishak Ruslim di grup persekutuan online, atau Anda bisa masukkan user ID dan password di aplikasi Zoom. Untuk Anda yang sudah punya aplikasi Zoom-nya, kita akan bergabung bersama, berdoa bersama melalui aplikasi Zoom Prayer. Baik, sekian seluruh rangkaian ibadah online pada pagi hari ini. Akhir kata saya Floren pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekian GSJ News hari ini, dan sampai bertemu minggu depan pukul 8 pagi ya saudara. Dan jangan lupa juga untuk stay at home, tetap sehat, stay strong, kuatkan imun, kuatkan iman, and never give up. God bless you all. Kiranya Engkau